dibakar dalam tungku api yang berkobar-kobar, tetapi sedikit pun tubuhnya tidak terbakar. Tuhan menolong umat-Nya yang benar dan setia. Setelah mimpi Raja Nebukadnezar tentang sosok patung, diungkapkan artinya itu oleh Nabi Daniel, yaitu yang bermakna bahwa kerajaan Babilonia akan tumbang. Lalu muncullah beberapa kerajaan besar pada zaman berikutnya. Ternyata hal itu membuat Raja Nebukadnezar menjadi gusar dan sombong, serta tidak mau bertobat. Raja Nebukadnezar malah ingin melawan fakta tentang makna mimpi yang telah diberikan oleh Allah, yaitu ingin merubah bagian-bagian lain dari tubuh patung yang terbuat dari perak, besi, dan tanah liat seperti yang ada dalam mimpinya, supaya semua bagian tubuh patung dalam mimpinya tersebut digantikan menjadi terbuat dari emas, sama seperti bagian kepala patung yang terbuat dari emas, yang adalah menggambarkan kerajaan yang perkasa. Dan untuk mewujudkan keinginannya melawan arti mimpi yang digambarkan melalui sosok patung dalam mimpinya, lalu Raja Nebukadnezar memberikan perintah untuk membuat patung setinggi 30 meter yang seluruh bagian tubuhnya terbuat dari emas. Dan semua orang diperintahkan untuk sujud menyembah kepada patung emas tersebut. Barang siapa yang tidak mematuhinya akan dicampakkan seketika itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yang maksudnya adalah akan dimasukkan ke dalam tempat pembakaran batu bara yang terbentuk seperti sarang lebah dengan membuat patung emas. Itu artinya Raja Nebukadnezar berusaha untuk merebut apa yang menjadi kepunyaan Sang Pencipta. Dalam pembuatan sebuah patung, bahasa Ibraninya Tselem, sang raja secara ironis meniru tindakan Allah dalam menciptakan manusia sebagai gambar Tselem Allah. Pembuatan patung emas yang memperlihatkan keangkuhan sang raja itu bukan sekedar pekerjaan karya seni sederhana belaka, melainkan patung emas itu juga dijadikan sebagai objek pemujaan. Di zaman kuno, garis-garis yang memisahkan politik dari agama seringkali tidak terlihat jelas. Maka kita tidak tahu pasti apakah patung itu dibuat untuk maksud supaya raja ditinggikan atau hanya untuk mewakili dewa saja. Namun yang jelas, Daniel dan ketiga orang sahabatnya yang adalah orang Ibrani dan sebagai penyembah Allah yang benar, juga tidak luput diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk ikut menyembah patung emas itu. Atas kesetiaan Daniel dan ketiga orang sahabatnya kepada Allah yang benar, yaitu dengan menolak dan tidak mau berkompromi untuk sujud menyembah kepada patung emas itu, adalah sebuah sikap yang berbeda dengan orang-orang Timur Tengah kuno yang politeisme dengan tidak ada dewa yang menuntut kesetiaan khusus. Sehingga contohnya seseorang itu adalah penyembah dewa Marduk.
Tetapi orang itu bisa juga menyembah kepada dewa Ishtar. Akibatnya, orang-orang Kasdim menuduh dan melaporkan ketiga sahabat Daniel bahwa mereka telah membangkang dan melawan perintah raja. Akhirnya, ketiga orang Yahudi itu yang sudah berganti nama Babel menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Sedangkan Daniel kemudian dimasukkan ke dalam kandang lubang singa, yaitu yang terjadi pada masa Raja Babilonia yang bernama Darius di waktu yang jauh kemudian. Pengalaman sahabat-sahabat Daniel mendapatkan ujian iman terlebih dahulu adalah melambangkan peristiwa yang akan dialami oleh sahabat-sahabat Yesus, yaitu para umatnya yang setia, yang telah dibenarkan, yang pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan mengalami masa penganiayaan karena memelihara hukum Allah. Ketiga Sadrak, Mesak, dan Abednego didorong oleh orang-orang yang bertenaga kuat ke dalam tungku api yang berkobar dengan panas yang sempurna hingga 7 kali lipat. Namun secara ajaib, api yang berkobar-kobar itu tidak mampu membakar baju mereka. Api itu hanya membakar tali yang mengikat mereka dan para orang yang sangat kuat yang mendorong mereka ke dalam tungku api hingga mati. Ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam api yang berkobar-kobar di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego berada, hatinya menjadi tercekat. Karena sang raja melihat ada 4 sosok yang berada di dalam tungku yang menyala-nyala tersebut. Bukan hanya 3 orang saja, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akan tetapi, sosok yang keempat itu digambarkan oleh sang raja nampak seperti anak dewa. Atau dalam terjemahan NKJV sebagai anak Allah, yang merupakan sang pencipta, yang juga dikenal olehnya sebagai malaikat. Sesungguhnya sosok yang keempat itu adalah sosok yang sama dengan yang dulu di masa lampau pernah menampakkan diri kepada Abraham sebelum kehancuran Sodom dan Gomora, kepada Yakub dan bergumul dengannya di seberang sungai Yabok, kepada Musa ketika menyatakan dirinya di semak yang menyala. Dan sosok itu sebenarnya adalah Yesus Kristus dalam bentuk prainkarnasi, yaitu yang datang untuk menunjukkan bahwa Allah berdiri atau akan ada bersama dengan umatnya bila mereka berada dalam kesulitan. Jadi pengalaman Daniel dan ketiga sahabatnya itu seharusnya dapat memperkuat iman dan keyakinan percaya kita bahwa Tuhan senantiasa akan membawa keselamatan bagi para umatnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya memberkati kita. Shalom.